Baik adik-adik, silakan lambaikan tangan ke arah SMA Negeri 1 Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menorehkan kebanggaan dengan menjadi juara pertama dalam ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Kota Pontianak pada Jumat lalu di Hotel Novotel Pontianak. Pada lomba ini, para pelajar SMA Negeri 1 Sambas berhasil mengalahkan pesaingnya dari SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 3 Singkawang, SMA Negeri 1 Seponti, SMA Santo Paulus Pontianak, SMA Negeri 1 Sanggau, Madrasah Alia Swasta Darussalam Sengkubang, dan MAN 1 Sintang. Ada 10 siswa SMA Negeri 1 Sambas yang mengikuti ajang ini, di antaranya Marco Lionel, Wafi Manhaja, Yiu Violeta Elaine, Tiffany Angel, Gusnadi, Akbar Faisal, Riana Akilah, Ivan Siego, Gadiza Pitra, dan Aldiansah Sanjaya. Hadiah dan piala juara pertama diserahkan oleh Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Dia Satita WBS Esos. Dan dengan prestasi ini, maka SMA Negeri 1 Sambas berhak mewakili Kalimantan Barat untuk mengikuti babak final LCC 4 Pilar MPR RI yang rencananya akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Juara 1. Medali juara telah diterima oleh adik-adik dari SMN 1 Sambas dengan bangga disematkan oleh Bapak Dias Tasita WB Esos selaku Kepala Biro Pengkajian Sekjen MPR RI. Masih dengan medali yang disematkan langsung oleh Pak Dias ya. Medalinya warnanya gold atau warnanya kuning ya. Boleh dilihat, wah ini medali kita, boleh? Iya. Senang banget pastinya Kak Cindy ya. Betul sekali, sebuah kebanggaan dan prestasi yang luar biasa yang dapat dicapai oleh SMN 1 Sambas. Masih dengan prosesi penyematan medali yang langsung disematkan oleh Pak Dias. Dukungan dari sekolah lainnya juga turut ya untuk mengantarkan juara 1 kita menuju ke tingkat nasional. Berikutnya hadiah uang tunai akan diberikan oleh Bapak Dias Tasita WB Esos dan akan diterima oleh perwakilan dari SMN 1 Sambas oleh Bapak Ibu Guru Pendamping. Dan inilah dia uang tunai untuk juara 1 sebesar 10 juta rupiah. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang penguasaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ditahan dulu, nanti hitungan ke-1 angkat pialanya tinggi-tinggi ya. Baik, kita persiapan terlebih dahulu. Hitungan ke-1 nanti. Pak Dias silakan bergabung di tengah. Iya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sambas, Syafarudin menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi siswa SMA Negeri 1 Sambas dalam ajang tersebut. Keikutsertaan dalam lomba ini diharapkan dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri murid, terutama menanamkan semangat kebangsaan, memperluas wawasan tentang nilai-nilai 4 pilar, serta memotivasi siswa lainnya untuk terus berprestasi. Sebelumnya, SMA Negeri 1 Sambas juga meraih juara 3 di ajang lomba Untans Harmony of Voice tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada 4 Mei lalu atas nama Naswa Shirin. 4 pilar. 3, CSM TV maddahkannya.
Said, Ya. kita sudah dengarkan pesan dan kesan dari ketiga grup. Betul Kak Cindy. Dan pastinya sesaat lagi, mungkin hitungan detik, kita akan mengetahui siapakah yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk itu kami persilakan Dewan Juri menyampaikan pengumumannya. Iya, waktunya Dewan Juri untuk mengumumkan perolehan nilai dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Emang yang rame tadi sesi rebutan. Terkait hal ini, hasil lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Grup A dari SMAN 1 Sanggau, total poin 45. Untuk grup B dari SMAN 1 Sambas, total poin 90. Untuk grup C, SMAN 1 Pontianak, total poin 70. Dengan demikian, grup B dari SMAN 1 Sambas keluar sebagai juara pertama Provinsi Kalimantan Barat dan berhak mewakili Provinsi Kalbar ke tingkat nasional di Jakarta. Demikian pengumuman dari juri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri yang telah menyampaikan pengumuman babak final hari ini. Kak Said, kita sudah lihat dan kita dengarkan bersama hasil pengumuman babak final sore hari ini. Dan langsung saja kita akan bersiap-siap untuk penyerahan hadiah yang akan kita awali pada juara ketiga dari SMAN 1 Sangga. Ke dalam pasal 28C ayat 1 sebagaimana yang sudah disampaikan di pernyataan bahwasanya pasal ini memberikan arah bagi pengembangan diri melalui pemenuhan hak pendidikan melalui rasio legis untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi pendidikan itu tidak menurunkan kualitas hidup tapi justru seharusnya meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, tadi kalian juga menyebutkan pasal 28B ayat 2. Bisa disebutkan bunyi pasalnya apa? Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan tadi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang ya, tentunya ini ada kaitannya dengan argumentasi yang sudah kalian kemukakan sebelumnya ya, di mana faktor kesehatan mental itu penting untuk siswa mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tengah era gempuran digitalisasi yang semakin masif ya. Jadi sistem pendidikan yang overloaded ini akan dapat mengabaikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Karena memperlakukan siswa layaknya mesin pencetak nilai, bukan manusia utuh yang memiliki batas kapasitas emosional. Ini tadi kalian sudah menyebutkan di sila kedua ya. Jadi sudah masuk juga poinnya. Cuma tadi semestinya kalian juga bisa masuk ke dalam tab ya, di mana tab nomor 6 garis miring MPR garis miring 2001 tentang etika kehidupan berbangsa
menegaskan perlunya etika sosial dan budaya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi memaksakan standar akademik di luar batas kewajaran siswa ini bertentangan dengan etika penyelenggaraan pendidikan yang humanis ya. Tadi argumentasi kalian sudah cukup baik dengan memasukkan beberapa landasan hukum yang tepat, cuma argumentasinya belum cukup berkembang ya, hanya berputar di sekitar masalah kesehatan mental. Meski demikian Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20. 20 poin untuk grup B. Baik, Kak Said, kita akan langsung menuju grup C, silakan. Untuk perwakilannya, untuk menuju layar tab, untuk menekan tombol yang pertama, untuk menentukan amplop nomor berapa yang akan diperoleh. Silakan. Sekali saja, tunggu dulu. Kita lihat, grup C mendapatkan amplop nomor 2. Silakan ditekan. Dan argumentasi dari grup C yang akan dibangun adalah argumentasi pro. Silakan kembali ke tempat. Baik, grup C silakan fokus untuk disimak baik-baik pernyataannya dan argumentasi nanti yang akan dibangun adalah argumentasi pro. Perhatikan dan disimak pernyataannya akan dibacakan oleh Kak Said. Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umat manusia. Terdapat ketimpangan dalam proses belajar mengajar saat ini yang membuat upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kurang optimal dalam membekali siswa menghadapi tantangan kerja modern. Grup C bersiap, silakan dicek dulu mikrofonnya. Cek. Satu lagi, Cek. berfungsi dengan Cek. baik. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Kami tim SMA Negeri 1 Pontianak menyatakan pro terhadap mosi ini. Juri sadari, mari kita lihat status quo sekarang, yang dimana akan masih banyak ketimpangan-ketimpangan seperti ya di daerah kota itu mempunyai akses teknologi yang oke, tapi di bagian daerah 3T misal itu masih ketertinggalan. Sehingga pada akhirnya ini akan bertentangan dengan TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, yang dimana termasuk pada poin etika keilmuan, yang dimana etika keilmuan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, melihat ketimpangan yang ada di dalam negara kita, ini kita mengetahui kalau peran negara itu penting. Sesuai pada pasal 31 ayat 5 yang menjelaskan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia, dan juga pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pasal 31 ayat 3 yang berbunyi pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang jika kita kaitkan dengan siswa yang menghadapi tantangan kerja modern, pasal 31 ayat 3 ini harus direalisasikan karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu selaras dengan menghadapi tantangan kerja modern tersebut. Dewan Juri ini juga kita ambil contoh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana ini pertentangan yang seharusnya keadilan itu didapati oleh seluruh daerah. Contohnya Dewan Juri ini adalah kesetaraan antara implementasi dari pembelajaran dan juga tanaman kerja modern, di mana harusnya dari Sistem Pendidikan Nasional itu dapat memenuhi atas tantangan kerja modern ini sendiri. Lalu Dewan Juri kita lihat bahwa ketimpangan ini, misalnya ketimpangan akses teknologi ataupun guru yang memadai, itu akan membuat susahnya pelaksanaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Nah, maka dari itu diperlukan penanggulangan dari pemerintah seperti pemerataan akses tersebut. Walaupun akan ada kesulitan pemerataan karena anggaran pendapatan belanja negara, namun hal ini diperlukan agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan visi Indonesia masa depan indikator maju. Maka dari itu kami bangga menjadi tim Pro! Tepuk tangan untuk grup C. Kerja sama tim yang bagus. Langsung saja kita akan dengarkan penilaian dari Dewan Juri. Grup C, pernyataan nomor 2 dengan posisi pro ya. Bahwasanya kalian menyetujui pernyataan bahwa terdapat ketimpangan dalam proses belajar mengajar saat ini yang membuat upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi kurang optimal dalam membekali siswa menghadapi tantangan kerja yang modern. Argumentasi yang tadi kalian bangun bahwasanya masuk ke dalam pasal 31
ayat 5 dan 5 dan 3. 31 ayat 3. Ya. Coba bunyi rumusan pasalnya seperti apa? Yang pasal 31 ayat 5 atau 31 ayat 3 dulu, Bu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Jadi pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Kalau pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ya, jadi kalau kita masuk melalui landasan yuridis pasal 31 ayat 5 dan ayat 3 tersebut, bahwasanya menegaskan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu diamanatkan secara spesifik guna memajukan kesejahteraan umat manusia. Sehingga jika IPTEK yang diajarkan di sekolah hanya berhenti pada teori saja dan tidak dapat diaplikasikan, ini artinya untuk mencapai kesejahteraan atau menciptakan inovasi tersebut, maka implementasi pendidikan tersebut telah kehilangan roh yang diamankan oleh konstitusi. Ya, itu tadi argumentasinya yang harusnya dibangun. Lalu kalian tadi masuk ke sistem pendidikan nasional, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ya, Sisdiknas. Jadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ini bahwasanya pendidikan kecakapan hidup atau life skill dan juga pendidikan kejuruan telah mengakomodasi urgensi kurikulum yang seharusnya mempersiapkan peserta didik atau pelajar itu untuk menghadapi dunia kerja ya, seperti itu. Nah, lalu juga argumentasi kalian tadi dibangun juga melalui TAP MPR nomor berapa tadi tentang visi Indonesia masa depan ya? Ya. TAP MPR nomor berapa itu? TAP MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Ya, apa secara garis besar ini? Tadi argumentasinya itu berkaitan dengan solusi yang diberikan bahwa harus ada penyelarasan atau pemerataan supaya tidak ada ketimpangan ini, sehingga pada akhirnya akan sesuai dengan TAP MPR tersebut di indikator maju, di mana akan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas penguasaan pendidikan. Ya, jadi dengan ketetapan MPR nomor 7 /MPR /2001 ini, maka kemandirian dan kemajuan bangsa hanya bisa dicapai jika SDM-nya memiliki kecakapan hidup yang relevan dengan dinamika global saat ini. Sehingga apabila kita kaitkan dengan sila kelima ya, bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut negara untuk menyediakan akses pendidikan yang secara nyata mampu mengangkat derajat ekonomi warganya, sehingga kurikulum yang tidak membekali siswa dengan kecakapan hidup untuk bekerja atau berwirausaha akan melanggengkan kemiskinan struktural ya, sehingga tidak menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tadi kalian seharusnya bisa membangun argumentasi seperti itu dihubungkan dengan contoh nyata saat ini pentingnya pemerintah mengembangkan tadi sistem pendidikan yang mengacu kepada kemajuan digital untuk menjamin kehidupan warga negaranya di era globalisasi saat ini. Sehingga dengan beberapa argumen yang sudah cukup baik yang telah kalian sampaikan, Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20. 20 poin. 20 poin untuk grup C di sesi kedua. Kak Said, sesi 2 telah dilewati oleh grup A, grup B dan juga grup C. Dan semuanya sudah memberikan yang terbaik, memberikan yang maksimal. Masih ada satu sesi lagi untuk bisa mengejar poin yang tertinggal nantinya. Dan tentunya sebelum menuju sesi 3 Kak Said, kita akan bacakan perolehan poin sementara. Grup A mendapatkan poin sementara 50 poin. Dan grup B mendapatkan poin sementara 70 poin. Dan untuk grup C mendapatkan poin sementara 70 poin.
Tetap semangat adik-adik kebanggaan bangsa dan tentunya semuanya sudah tidak sabar untuk menuju sesi 3. Namun tunggu yang sesaat lagi akan lewat. Tetap bersama kami masih di babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat. 4 pilar untuk generasi muda, cerdas akalnya, tangguh semangatnya, berkarakter sikapnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kak Cindy, babak penyisian 1 sudah dilewati. Penyisian 2 sudah dilewati juga. Dan kini adalah babak penentuan yang akan kita lihat dan akan kita ikuti di babak penyisihan ketiga, yaitu rebutan. Betul, di sesi ketiga kita memasuki sesi rebutan. Langsung saja kita akan lihat video tata cara permainannya. Tata cara permainan. Tata cara permainan. Sesi 3. Rebutan. Masing-masing peserta tetap berada di tempatnya masing-masing. Masing-masing peserta mendapatkan 1 tombol bel. Pembawa acara akan membacakan soal hanya 1 kali dan akan menghentikan pembacaan soal apabila ada yang menekan bel. Peserta yang sudah menekan bel harus menjawab pertanyaan. Peserta lain dalam satu grup tidak diperkenankan membantu melengkapi jawaban. Nilai -5 apabila mendapatkan bantuan jawaban dari peserta lain. Peserta yang menjawab diperkenankan memperbaiki jawaban sebanyak 1 kali dengan menyebutkan kata ulangi. Jawaban terakhir yang akan mendapatkan penilaian. Diberikan waktu 5 detik untuk menjawab sejak menekan bel. Jawaban benar diberikan nilai 10. Jika jawaban salah, diberikan nilai -5. Apabila tidak menjawab, diberikan nilai -5. Jika jawaban salah, maka akan diberikan 1 kesempatan kepada grup yang belum menjawab dan hanya diberikan 1 kali kesempatan kepada 2 grup yang belum menjawab. Apabila dari 2 grup tersebut tidak ada yang menjawab, maka tidak ada penambahan dan pengurangan nilai. Dan jawaban diserahkan kepada dewan juri. Pembawa acara akan mengumumkan apabila soal telah habis. Sesi 3, sesi rebutan. Sekali lagi harus diperhatikan adik-adik, siapa yang menekan tombol ataupun menekan bel, dialah yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan. Jika sudah menekan tombol dan ternyata mendapatkan hak untuk menjawab, adik-adik tidak menjawab, maka -5. Dan berarti diberikan kesempatan kepada 2 grup yang belum menjawab, namun harus menunggu host untuk membacakan pertanyaan secara ulang. Ingat, yang menekan tombol, yang bertanggung jawab untuk menjawab, dan setelah menekan tombol, lihat dulu di layar. Siapakah yang dapat menggunakan hak jawabnya. Sudah dapat dipahami adik-adik? Tidak ada yang boleh diskusi di sesi ini, tidak boleh ada yang bisik-bisik jawaban. Apabila ada temannya yang sedang menjawab, grup lain tidak boleh berdiskusi. Betul Kak Cindy. Dan langsung saja kita akan coba terlebih dahulu untuk mic-nya masing-masing. Mikrofonnya boleh grup A, dicek terlebih dahulu mikrofonnya. Mikrofon dulu sebentar. Kita mikrofon dulu. Tidak apa-apa.
Betul, kita lanjut ke grup B, silakan dicek Mikrofonnya dulu dulu. Mikrofonnya boleh dicek dulu. Tes. Baik, satu Tes. lagi. Baik, kemudian grup C, kami persilakan. Tes. Baik, sudah sangat jelas Kak Cindy. Ya, dan sekarang kita akan cek untuk tombol ataupun bel dari masing-masing grup apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita cek dulu grup A, B dan C tahan dulu. Grup A silakan, tangannya di atas tombol ataupun bel. Hitungan 3, 2, 1. Lihat di layar, A6 ya. Baik, lanjut Kak Saib. Dan selanjutnya grup B, tahan dulu. 3, 2, 1. Lihat di layar, B10. B10 ya. Kita lanjut untuk cek tombol dari grup C, tahan. 3, 2, 1. Lihat di layar. Baik, C8. selanjutnya kita secara bersama grup A, grup B, dan grup C boleh diletakkan semua tangannya di atas bel. Kami akan hitung mundur. 3, 2, 1. C3. Baik, adik-adik kita akan menuju sesi 3. Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B9. Pasal 18A ayat 2. Bagaimana Dewan Juri? 10 untuk grup B. 10 poin untuk grup B. Tetap semangat, grup A, grup C kembali percaya diri lagi. Dan mohon disimak berikut pertanyaannya. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat frasa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ini mengandung dua makna esensial bagi berdirinya negara. Selain memuat pengakuan nilai religius, spiritualitas bangsa, apa fungsi yuridis ketatanegaraan dari alinea ketiga ini terhadap proklamasi 17 Agustus 1945? 5, 4, 3, 2, 1. Saat kita sudah dengarkan pesan dan kesan dari ketiga grup. Betul Kak Cindy. Dan pastinya sesaat lagi, mungkin hitungan detik, kita akan mengetahui siapakah yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk itu kami persilakan Dewan Juri menyampaikan pengumumannya. Ya, waktunya Dewan Juri untuk mengumumkan perolehan nilai dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Emang yang rame tadi sesi rebutan. Terkait hal ini hasil lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Grup A dari SMAN 1 Sanggau, total poin 45. Untuk grup B dari SMAN 1 Sambas, total poin 90. Untuk grup C, SMAN 1 Pontianak, total poin 70. Dengan demikian, grup B dari SMAN 1 Sambas keluar sebagai juara pertama Provinsi Kalimantan Barat dan berhak mewakili Provinsi Kalbar ke tingkat nasional di Jakarta. Demikian pengumuman dari juri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri yang telah menyampaikan pengumuman babak final hari ini. Kak Said, kita sudah lihat dan kita dengarkan bersama hasil pengumuman babak final sore hari ini. Dan langsung saja kita akan bersiap-siap untuk penyerahan hadiah yang akan kita awali pada juara ketiga dari SMAN 1 Sangga.